Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seminggu ini kami lalui dalam penggembalaanmu. Ada rumput hijau, air tenang, dan juga lembah kelam yang kami lalui. Di semua pengalaman itu Engkau hadir, menuntun, menghibur, menjaga kami. Pagi ini kami hadir di hadirat-Mu untuk bersyukur, menyembah, mengangkat hati kami, memandang kemuliaan-Mu. Angkat suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini. Berkatilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam dunia ini kita adalah musafir yang kerap melangkahkan kaki tanpa tahu apa bahaya yang ada di hadapan kita. Tanpa tuntunannya kita pasti tersesat dan terjerumus dalam setiap bahaya yang menanti di hadapan kita. Terangnya adalah tuntunan kita, jalannya adalah harapan kita. Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya yang kita butuhkan di sepanjang masa, karena bersamanya ada terang abadi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala untuk berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih pada pagi ini kami mau beribadah mendengar sabda firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami supaya kami mengerti setiap firman yang kami dengar. Dan kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu, bibir hamba Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada tema pada pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan. Berserahlah total kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ayat 5, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini ayat ini sering kita dengar, ayat ini kita sering baca, ayat kita sering hafal, tetapi bagaimana kita itu menjalankan firman ini sebagai dasar kita hidup berserah total kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, banyak orang Kristen berkata, saya percaya kepada Tuhan, tetapi dalam hatinya masih menyimpan kekhawatiran, rencana, cadangan, dan ketakutan kalau Tuhan tidak bekerja sesuai dengan harapan kita. Berserah total bukan berarti pasif dan tidak berbuat apa-apa, tetapi berarti menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Tuhan sambil tetap taat dan melakukan bagian kita yang harus kita lakukan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, masalahnya kita sering menyerah 80% hidup kita kepada Tuhan, tetapi masih memegang kendali dalam diri kita. Justru 20% itulah sering menjadi sumber membuat kita stres. Saudara kasih Tuhan, berserah total adalah langkah iman yang membuat kita hidup tenang, kuat, dan melihat mujizat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, pertanyaan kepada saudara-saudari, apakah kita benar-benar menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan atau hanya sebagian? Saudara kasih Tuhan, makna berserah total kepada Tuhan seperti tadi kita baca Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percaya sepenuh kepada Tuhan. Berserah berarti mempercayai seluruh hidup kita pada karakter dan janji Tuhan. Kita tidak lagi menjadi pengganti utama, tetapi membiarkan Tuhan yang mengendalikan, membiarkan Tuhan yang memimpin setiap keputusan dalam hidup kita. Saudara-saudara kita, Mazmur pasal 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya dan ia akan bertindak. Nah, saudara kasih Tuhan, berserah bukan berarti pasif, tadi saya sudah katakan, tetapi aktif melakukan bagian kita sambil membiarkan Tuhan menentukan hasilnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, tidak bersandar pada pengertian sendiri. Apa maknanya? Kadang kita merasa logika kita lebih cepat dan aman daripada rencana Tuhan. Berserah total kepada Tuhan berarti kita mengakui keterbatasan kita dan kita berserah kepada Tuhan yang maha tahu. Saudara-saudara kasih Tuhan, mengakui Tuhan dalam segala aspek, bukan hanya menyerahkan urusan rohani, tapi juga pekerjaan, segala pekerjaan kita, seperti apa yang kita kerjakan, kita berserah total kepada Tuhan.
Dan begitu juga keuangan kita. Segala kebutuhan finansial kita berserah total kepada Tuhan. Begitu hubungan pelayanan kita, kita juga berserah ke total kepada Tuhan. Begitu sakit penyakit kita, yang kita sudah usahakan berobat, tapi tiada sembuh, kita juga berserah kepada total kepada Tuhan. Tuhan tidak mau jadi penolong daulat. Dia mau menjadi milik hidup kita. Saudara-saudara kasih Tuhan. Mengapa kita harus berserah total? Karena Tuhan lebih tahu masa depan kita. Kita hanya tahu hari ini. Tuhan tahu selama-lamanya. Seperti firman Tuhan yang berkata, Yeremia 29 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara kasih Tuhan, karena kekuatan kita terbatas, kita tidak sanggup mengendalikan semua hal dalam hidup kita. Kita harus berserah, memberi kita. Kata berserah, memberi kita ketenangan. Karena kita tahu kendali apa yang di tangan yang tak pernah salah. Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, karena berserah, itu akan membuka pintu mujizat. Kita tidak berhenti memaksa cara kita. Tuhan bekerja dengan cara yang jauh lebih besar. Saudara-saudara kita, so kita terus memaksa kehendak kita. Kita memaksa dengan kehendak kita. Kita memaksa apa yang kita mau kerjakan. Kita memaksa apa yang kita mau. Maka hidup kita itu hampa. Dan kita akan kosong. Dan kita akan capek. Saudara-saudara kasih Tuhan. Saya beri contoh. Musa di tepi Laut Merah. Setelah ia taat mengangkat tongkat, Tuhan membelah laut. Ketika waktu itu Musa membawa semua umat Israel sudah sampai ujung tepi laut, di Laut Teberahun. Bagaimana sedangkan dan Firaun dan pasukannya sedang mengejar mereka. Mereka sangat ketakutan. Tetapi Musa menyerahkan semua total kepada Tuhan. Dan Tuhan menyuruh Musa angkat tongkat. Maka lautnya bisa terberahun. Itulah mujizat. Ketika kita berserah, kita akan melihat mujizat. Ketika kita berserah, pintu mujizat mulai terbuka. Saudara-saudara kasih Tuhan. Saya akan berikan contoh banyak di dalam Alkitab dengan berserah total. Abraham, Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Bersedia mempersembahkan Ishak, anak yang dijanjikan. Saudara, dia tidak mempertahankan yang paling berharga bagi dirinya. Tuhan menyediakan domba sebagai pengganti. Bukti Tuhan menghargai ketaatan total pada Abraham. Di dalam logika, mungkinkah Abraham yang tunggu 25 tahun untuk mendapat seorang anak yang tidak mungkin dia ada karena istrinya mandul. Setelah dia dapat, Tuhan memerintah kepada Abraham supaya Abraham mempersembahkan anaknya yang dijanjikan itu kepada Tuhan. Nah saudara, tapi Abraham taat. Abraham berserah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, suka-suka Tuhan. Yang penting dia taat dan menjalankannya. Itulah ketaatan total. Itulah yang Tuhan hargai. Saudara-saudara kasih Tuhan. Begitu Yesus di Taman Getsemani. Di Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang kuhendaki, main seperti yang engkau hendaki. Saudara kasih Tuhan, Yesus ketika dia tahu inilah adalah untuk menyelamatkan semua umat manusia. Dia tidak lagi mempertahankan statusnya untuk menjalankan apa yang dihendaki, melainkan apa yang Bapa hendaki. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, masih ada? Oke. Ya. Yesus maju. Lalu Yesus berdoa, ya Bapakku, sekiranya engkau mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau hendaki. Ini adalah menyerahkan sepenuhnya untuk menghasilkan keselamatan bagi semua umat manusia. Yesus melakukan dengan menyerahkan total kepada perencanaan Bapa atas dirinya. Untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dengan dia harus mati di kayu salib. Dan untuk menembus saudara-saudara yang percaya kepada dia untuk memperoleh hidup kekal.
Nah saudara-saudara, begitu juga di Alkitab juga tuh Raja Hizkia. Saat terancam oleh Asyur, Hizkia tidak panik. Tetapi dia membawa surat ancam itu di hadapan Tuhan dan berdoa. Tuhan memberi kemenangan kepada Hizkia. Tanpa Hizkia harus mengambil pedang untuk berperang. Dia hanya mengangkat surat ancaman itu dalam doa. Tuhan memenangkan Hizkia. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, langkah yang praktis untuk kita berserah total. Yang pertama, mulai dari doa yang jujur. Katakan apa yang kita rasakan. Takutlah, lalu serahkan semuanya. Ucapkan dengan kata, Tuhan, hari ini aku milikmu. Pimpinlah setiap langkahku. Simple doa seperti ini saudara-saudara. Jika saudara mau berserah total kepada Tuhan, saudara akan melihat pintu mujizat akan buka bagi saudara. Berhentilah mengendalikan hal yang di luar kuasa kita. Fokus apa yang bisa kita lakukan. Serahkan sisanya apapun kepada Tuhan. Bedakan mana yang tanggung jawab kita, mana yang harus Tuhan kerjakan. Jangan kedua-duanya saudara pegang. Jika saudara bisa kerjakan, saudara kerjakan. Itu melangkah, mengerjakannya. Sisanya tentang apa yang saudara khawatirkan, apa yang saudara gelisahkan, apa yang saudara yang inginkan. Serahkan semua kepada Tuhan. Latihan diri berkata, ini di luar kendaliku. Aku berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, pegang janji Tuhan setiap hari. Hafalkan ayat firman Tuhan tentang perlindungan dan penyertaan Tuhan dan rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Belajar taat meskipun belum mengerti. Kadang Tuhan minta kita melangkah dulu. Baru kita bisa mengerti alasan apa yang Tuhan rencana dalam hidup kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya berikan satu ilustrasi kepada saudara-saudara kasih Tuhan. Bayangkan kita duduk di kursi pesawat. Kita tidak pernah bertemu dengan pilotnya. Tidak tahu persis rutenya. Tidak mengerti semua tombol-tombol dalam kokpit dari pesawat ini. Tetapi kita duduk dengan tenang karena kita percaya pilot itu tahu cara menerbangkan pesawat. Kalau kita bisa percaya pada pilot manusia yang terbatas ini, mengapa kita sulit percaya kepada Tuhan yang maha tahu, yang maha kuasa? Nah saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita bisa percaya pilot, kita harus bisa percaya. Kalau kita bisa duduk dalam pesawat tenang, kita juga harus tenang dalam hidup kita, berserah total kepada Tuhan. Karena dengan berserah total kepada Tuhan, kunci hidup kita tenang, maka Tuhan yang menguasai seluruh hidup kita. Kita tidak akan pernah menyesal mempercaya hidup kita pada Tuhan. Tapi kita sering menyesal saat kita memaksa diri kita. Ingat, berserah bukan berarti kalah. Berserah kepada Tuhan adalah kemenangan yang sejati. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengajar kami untuk melakukan bagian yang apa yang kita bisa lakukan. Melangkah dan semuanya kebutuhan, kekhawatiran, kegelisahan, keinginan berserah kepadamu. Engkau mengajar kami jangan memaksa kami melakukan kehendak. Tapi Engkau mengajar kami untuk berserah semua pada kehendak-Mu. Biarlah Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Biar Tuhan yang mengatur semua hidup kita. Kita berserah total kepada Tuhan. Tanpa Tuhan hidup kita hampa. Semua karena kuasanya. Dia maha tahu, maha adil. Dia akan membawa kita jalan dalam hidup kita. Sampai kita menuju kekekalan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, ayo mari kita. Jangan lagi pakai pikiran kita. Jangan lagi pakai kekuatan kita. Jangan pakai rencana kita. Ayo kita belajar pada saat ini. Supaya kita hidup, kita kuat, kita tenang, sukacita. Kita belajar untuk berserah total kepada Tuhan. Kerjakan bagian saudara bisa kerjakan. Segala yang tidak mampu saudara kerjakan. Belajar untuk berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengendalikan semuanya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.